Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang audit manajemen kepastian mutu. Sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Iqbal Haryono. Yang kedua, Ismaya Nurzana. Yang ketiga, Intan Awani Iskandar. Dan yang keempat, Arinda. Audit sistem kepastian mutu adalah proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit yang telah dipenuhi. Tujuannya, yang pertama, memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu. Dan yang keempat, memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan. Alasan dalam mengaudit yang pertama, memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu. Yang kedua, meyakinkan bahwa institusi terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang keempat, memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang telah diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu. Yang kelima, menyediakan sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik untuk disebarluaskan. Hasil audit kepastian mutu. Hasil audit kepastian mutu adalah laporan yang berisi temuan-temuan berupa deviasi atau penyimpangan dari standar yang telah ditentukan dan tindakan korektif yang direkomendasikan kepada manajemen dan fungsi perusahaan yang terkait. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat yang pertama, menilai ketaatan terhadap prosedur pengendalian mutu dan standar program mutu. Yang kedua, menilai proses pengembalian keputusan untuk keabsahan. Yang ketiga, menilai karakteristik mutu suatu produk serta proses yang berkaitan dengan spesifikasi dari pelanggan atau pendesain melalui pengendalian dari inspeksi reguler. Yang keempat, memperbaiki efektivitas dari program manajemen mutu. Yang kelima, mengeksplorasi penyebab kerusakan, keluhan pelanggan, dan masalah lain. Yang keenam, memperoleh sertifikasi normal dari program manajemen mutu. Yang ketujuh, mengarahkan dan memotivasi staf dan manajemen untuk menciptakan kesadaran mutu. Yang kedelapan, menunjukkan perhatian manajemen mutu terhadap pemasok untuk memperoleh perlindungan atas tuntutan liabilitas produk. Yang kesembilan, memperkenalkan formalitas dan konsistensi dalam program mutu. Untuk yang terakhir, melakukan pelatihan dan memberikan pengetahuan teknis. Selanjutnya yaitu biaya mutu. Di sini biaya mutu ada 4. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Alasan audit berkesinambungan. Yang pertama, meyakinkan organisasi akan keefektivitas dan kesesuaian akan sistem itu sendiri. Yang kedua, meyakinkan organisasi dalam memilih pemasok baru, bahwa sistem manajemen mutu pemasok sesuai apa yang diinginkan organisasi. 3. Meyakinkan organisasi bahwa pemasok yang ada masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan organisasi. Keempat, memenuhi kesesuaian standar atau undang-undang, bahwa organisasi harus terus-menerus mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen mutu secara konsisten. Prinsip audit manajemen mutu. Prinsip audit manajemen
secara garis besar terdiri dari dua prinsip, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang terkait dengan auditor adalah sebagai berikut. Kode etik sebagai dasar profesionalisme, meyakinkan hasil objektif dan akurat. Terakhir, profesional. Yang kedua, prinsip audit yang relevan dengan kegiatan audit adalah sebagai berikut. Independen, auditor tidak melakukan audit pada area yang bukan tanggung jawabnya. Bukti objektif sebagai dasar membuat kesimpulan audit dapat diverifikasi dan sampel audit yang diambil cukup mewakili. Terencana, audit harus terencana secara sistematik sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Auditor harus berkualifikasi dan independen. Maksud tujuan dari audit harus diklarifikasi dan disetujui. Audit harus direncana dan dipersiapkan secara memadai. Orang yang bertanggung jawab atas aktivitas yang akan diaudit harus secara baik dan diberitahukan sebelum dan sesudah audit. Rencana audit dan laporan akhir harus tertulis. Auditor harus menindaklanjuti tindakan perbaikan. Penilaian terhadap standar harus objektif, faktual, dan apabila mungkin kuantitatif. Audit tidak mengganggu kegiatan operasional yang berjalan. Frekuensi, intensitas, dan luas audit bervariasi dengan kebutuhan aktual. Kertas kerja dan dokumen audit harus disimpan dengan baik dan teratur. Uji petik untuk mengumpulkan bukti harus tidak memihak dan dapat dipercaya. Langkah-langkah audit sistem manajemen mutu. Mengadopsi model PDSA atau Plan Do Study Act yang dipopulerkan oleh Deming, langkah-langkah audit sistem manajemen mutu sebagai berikut. 1. Perencanaan audit. Auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. 2. Pelaksanaan audit. Diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit. 3. Mempelajari hasil audit. Hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. 4. Tindakan perbaikan. Organisasi didampingi oleh auditor, mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Strategi yang menjadi panduan dalam audit kepastian mutu. Berikut adalah strateginya, yaitu 1. Perencanaan audit, 2. Teknik audit, dan 3. Menghubungkan teman dan pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya laporan dan tindak lanjut. Kesimpulan, audit manajemen mutu bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas manajemen suatu organisasi yang masih memerlukan perbaikan. Hasil identifikasi tersebut diberikan suatu rekomendasi kepada manajemen yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk perbaikan dan pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.